Selamat datang kalian para manusia dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan melanjutkan kisah di tahun 1972, di mana insiden ini terjadi pada 1 tahun setelah teror iblis Bathsheba kemarin. Bercerita tentang teror yang terjadi di rumah Ed dan Loren setelah Annabel terbebas dari kotak pengekang dikarenakan kecerobohan anak yang baru gede. Kengerian pun semakin menjadi setelah Annabel mengendalikan benda-benda terkutuk yang tersimpan di gudang tersebut. Bagaimana ceritanya? Dan inilah dia, Annabel Comes Home. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kisah sebelum kasus The Conjuring, tepatnya ketika Susanti dan kedua rekannya berkonsultasi pada Ed dan Loren karena mendapat gangguan ekstrim dari boneka terkutuk Annabel. Hingga setelah konsultasi berakhir, Ed dan Loren memutuskan untuk membawa boneka tersebut. Singkat cerita, entah karena mobil yang jarang diservis atau apa, tiba-tiba saja mobil mereka mogok. Lalu Ed langsung memeriksa mesin mobilnya. Sambil menunggu, Loren memeriksa peta untuk memastikan mereka tidak tersesat. Betapa syoknya Loren saat menyadari mobilnya mogok tepat di depan area pemakaman Maryville yang terkenal sangat angker. Sesaat kemudian, Loren pun panik saat mendengar suara bisikan mengerikan. Dirasa boneka Annabel memancing arwah orang yang sudah mati, Loren berusaha berkomunikasi dengan sosok tersebut. Namun tak hanya itu, segerombolan arwah penghuni makam tiba-tiba keluar. Lagi-lagi nyawa Ed hampir berakhir. Namun untung saja dengan teknik Hiraishin no Jutsu, Ed berhasil menghindar sebelum tertabrak truk trinton. Si sopir yang panik berkata jika ia tidak bisa mengendalikan truknya. Mendengar hal itu, Loren pun yakin jika semua ini merupakan ulah dari Annabel, yang seolah-olah menjadi magnet untuk para arwah penasaran. Sesampainya di rumah, Ed dan Loren telah ditunggu oleh Pastor Gordon. Hingga sesaat kemudian, Ed dan Loren langsung membawa Annabel ke dalam gudang penyimpanan. Dan di saat itu, Judy terlihat penasaran saat orang tuanya membawa boneka yang terlihat mengerikan dan seolah-olah menatap ke arahnya. Di dalam ruangan, aura negatif Annabel langsung terasa. Melihat hal itu, Ed langsung minta Pastor Gordon untuk segera melakukan penyucian. Dirasa semua ini tak cukup mengekang si iblis Annabel, Loren langsung memasukkan boneka Annabel ke dalam kotak kaca spesial yang ia dapat dari gereja Trinity. Setelah mengunci Annabel, Loren merasa jika kali ini si iblis sudah cukup tersegel. Kemudian sebuah catatan menginformasikan tentang ruang penyimpanan Ed dan Loren, di mana tempat tersebut merupakan gudang dari benda-benda terkutuk dari semua penjuru dunia yang memiliki kisah dan asal-usul mengerikan. Namun di antara benda-benda terkutuk di tempat tersebut, boneka Annabel merupakan benda terkutuk paling jahat yang pernah Ed dan Loren miliki. Kemudian scene beralih pada 1 tahun setelah insiden Bathsheba, atau tepatnya di tahun 1972. Di dalam rumah, Judy yang sarapan dihampiri ibunya yang menyuruh untuk segera bersiap sekolah. Dan saat Judy pergi mengambil tas, Loren kaget saat melihat koran berisi berita kontroversi tentang dirinya, yang dianggap paranormal gimmick. Akan tetapi, saat Ed datang, ia tidak terlalu memperdulikannya. Sementara itu, Judy yang bersiap sekolah tiba-tiba memasukkan salib ke tasnya, seolah masih trauma setelah diteror hantu Annabel setahun lalu. Sesaat kemudian, Judy terlihat sangat senang. Pengasuhnya yang bernama Mary datang menjemput. Rupanya, Ed dan Lauren yang mendapat job gaib di luar kota meminta si pengasuh yang bernama Mary untuk menemani Judy selama mereka pergi. Di jam istirahat, Judy merasa heran saat melihat sosok kakek-kakek berdiri di tengah lapangan. Dirasa si kakek bukan manusia, Judy langsung mengeluarkan salib yang ia bawa. Di sisi lain, terlihat Mary sedang ngobrol bersama bestinya yang bernama Daniela. Dan Daniela ini tiba-tiba pengen ikut nginep di rumah Ed dan Loren, di mana ia penasaran dengan rumor kesaktian Ed dan Loren yang katanya seorang paranormal yang memiliki benda-benda terkutuk di rumahnya. Namun Mary yang tak ingin hal buruk terjadi langsung menolak keinginan bestinya ini. Hingga sesaat kemudian, Daniela yang melihat Mary membeli perlengkapan ultah tiba-tiba mendapat ide untuk bisa ikut nginap di rumah Ed dan Loren. Terlihat Judy yang bersedih mengatakan jika pembulian yang ia alami terjadi setelah profesi orang tuanya sebagai dukun viral di koran karena sebagian orang ada yang menganggapnya cuma gimmick. Hingga di tengah obrolan, Judy tiba-tiba merasa aura aneh saat melewati patung mantan kepala sekolah.
Rupanya, sosok kakek yang ia lihat tadi adalah arwah Pastor Michael, mendiang kepala sekolahnya dahulu. Setibanya di rumah, karena mendengar suara ketukan, Mary yang sedang sibuk membuat kue berniat membukakan pintu. Dia pun heran saat Daniela tiba-tiba berada di dalam rumah sambil membunyikan lonceng. Lantas, Daniela berkata jika ia masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Saat Judy merasa risih, Mary berkata jika bestinya ini yang bernama Daniela dan sebentar lagi akan pergi. Saat Mary berusaha mengusirnya, Daniela yang penasaran dengan koleksi benda terkutuk di rumah ini langsung melakukan trik sogok dengan memberikan hadiah ultah kepada Judy. Sesaat kemudian, Judy yang mendapat hadiah sepatu roda langsung mengajak Mary untuk bermain di luar. Daniela pun meminta Mary untuk pergi menemani Judy bermain, sementara ia akan menunggu kue ultahnya matang. Si manusia ini tidak bisa dipercaya. Dia pun berusaha untuk memasuki gudang penyimpanan benda terkutuk. Namun karena ruangan itu terkunci, ia mencoba mencari kuncinya di ruangan Ed. Secara tidak sengaja, dia berhasil menemukan kunci itu. Di dalam gudang terlarang, si Daniela malah melakukan hal yang membuat kita semua jengkel. Terlihat dia memegangi beberapa benda terlarang. Kemudian Daniela menaruh foto mendiang ayahnya dan meminta arwah di tempat ini menunjukkan sesuatu. Dirasa keinginannya direspon boneka Annabelle, tiba-tiba dia membuka lemari kaca yang menyegel Annabelle. Tindakan yang Daniela lakukan akhirnya membuat Annabelle terbebas dari segelnya. Sesaat kemudian Mary pun kesal saat Daniela malah membuat kue ulang tahun Judy menjadi gosong. Namun si manusia ini malah merasa nggak peduli. Singkat waktu, Mary yang sedang memesan pizza tiba-tiba mendengar suara bel berbunyi. Ternyata yang ada di depan pintu adalah penampakan Annabelle kecil dan berkata ingin mengajak boneka Annabelle bermain di luar. Dia berkata jika boneka Annabelle berada di belakang Mary. Dirasa hanya bocil gabut, Mary pun tidak terlalu memikirkannya dan tiba-tiba dia menghilang. Selang beberapa saat, Mary menghampiri Daniela yang sedang curhat pada Judy tentang kenangan indah bersama mendiang ayahnya. Daniela mengungkapkan jika sampai saat ini ia masih tidak rela dengan kepergian ayahnya. Dan tiba-tiba dia melihat keberadaan si ayah. Daniela yang penasaran langsung masuk ke dalam rumah. Sementara itu, tiba-tiba Judy merasakan aura negatif yang menyeruak. Melihat sosok pengantin berjalan ke arah kamar, Judy yang menahan rasa takut berusaha memeriksanya. Betapa syoknya Judy saat kengerian setahun lalu harus kembali ia alami. Di tengah rasa takut, lagi-lagi Annabelle melakukan trik tulisan di kertas. Lalu tiba-tiba, mendengar teriakan Judy, Mary langsung panik. Saat Mary datang, Judy akhirnya mengungkapkan tentang kemampuan spesial yang ia miliki, di mana kemampuan ini bisa membuatnya melihat sosok astral dan arwah gentayangan, sama seperti yang ibunya miliki. Meskipun bingung, Mary berkata jika tak semua arwah memiliki sifat jahat. Berpindah ke ruangan Ed, Daniela yang membuka arsip-arsip penyelidikan Ed dan Lauren menunjukkan sebuah kasus yang menimpa seorang wanita yang diduga terkena kutukan The Ferryman. Mendengar hal itu, tiba-tiba Mary ketularan rasa penasaran dan langsung melihatnya. Di tengah sikap lancang yang semakin menjadi, Daniela membuka arsip dari teror setan anjing yang sempat meneror warga di sebuah kota, di mana setan anjing itu selalu merasuki manusia dan mengubahnya menjadi manusia anjing. Di saat itu pula, Mary terlihat heran saat melihat foto jasad yang matanya ditutupi koin aneh. Lalu Judy menjelaskan jika koin itu dipercaya sebagai ongkos transport untuk membayar jasa The Ferryman yang menyeberang ke alam baka. Kemudian Judy juga menjelaskan tentang gelang keramat dari foto yang Daniela tunjukkan, di mana gelang tersebut dipercaya mampu berkomunikasi dengan para arwah. Tak cuma itu, sambil membuka arsip yang terbaru yang orang tuanya tangani, Judy menjelaskan kasus gaun terkutuk yang selalu membuat pemakainya menjadi psikopat. Di tengah rasa penasaran yang semakin menjadi, Daniela menanyakan arsip sejarah dari boneka Annabelle. Namun Judy yang trauma meminta Daniela untuk tidak menanyakan hal itu. Saat Daniela semakin lancang, Mary mengajak mereka keluar dari ruangan ini. Di malam harinya, sebelum memberikan kejutan kepada Judy, Mary mengajak semuanya untuk mabar bermain tebak gambar. Namun baru saja permainan dimulai, Mary langsung beranjak saat mendengar suara bel berbunyi. Terlihat Mary sangat sumringah saat gebetannya yang bernama Bob datang dengan gaya rambut cepmeknya yang berharap bisa ikut join di rumah ini. Namun dia mengatakan jika Ed dan Lauren melarangnya untuk membawa cowok. Di tengah situasi yang canggung, tiba-tiba datanglah Mas Jamal yang mengantarkan pizza. Mas Jamal yang merasa sesepuh dalam percintaan, meminta Bob untuk bernyanyi saat menyatakan cintanya. Ia pun yakin cara itu pasti membuat Mary klepek-klepek. Singkat cerita, keanehan pun terjadi. Ketika Judy sedang asik ngemil sambil menonton TV, tiba-tiba dia melihat boneka Annabelle rebahan di situ. Judy yang ketakutan berusaha untuk memeriksanya, namun tiba-tiba lampunya mati. Tapi ternyata itu adalah ulah dari Mary dan Daniela yang memberikan kejutan ultah kepada Judy.
Saat malam hari semakin larut, Daniela dan Mary terlihat mempersiapkan Judy yang akan segera tidur. Tapi tiba-tiba terdengar suara nyanyian fals dari halaman rumah mereka. Ternyata itu adalah Bob. Meski permainan gitarnya tersendat-sendat, Mary yang salting bergegas menghampiri gebetannya itu. Betapa syoknya Bob saat ada manusia anjing tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Dan saat Mary keluar, ia pun kecewa saat Bob tiba-tiba menghilang. Karena sudah larut malam, Mary yang tidak ingin dimarahi pemilik rumah meminta Daniela untuk segera pulang. Meskipun sebenarnya ingin menginap, namun apa boleh buat. Lalu dia baru sadar kalau kunci yang ia ambil diam-diam masih ada di kantongnya. Kemudian ia pun pergi menuju pintu belakang guna mengembalikan kunci ke tempat semula. Lalu Daniela pun kaget saat pintu gudang penyimpanan barang terkutuk itu tiba-tiba terbuka sendiri. Dan pintarnya, bukannya segera mengembalikan kunci, dia malah masuk kembali ke ruangan itu. Terlihat si boneka Annabelle sudah tidak ada di lemari kaca itu. Mendengar kotak keramat tiba-tiba tertutup, Daniela yang penasaran lalu memeriksanya. Dan ternyata di dalamnya terdapat gelang yang dirasa gelang ini adalah gelang pemanggil arwah. Ia pun langsung memasangkan foto si ayah dengan maksud ingin berkomunikasi dengan arwah ayahnya. Terlihat sosok ayahnya yang ikut bermain piano dengannya. Tiba-tiba wajah ayahnya berubah sangat menyeramkan dan membuat Daniela shock. Di sisi lain, Mary pun mendapat gangguan aneh. Mulai dari gelas yang tiba-tiba terjatuh dari meja dan kotak musik yang menyala sendiri. Dirasa itu adalah ulah Judy, dia kemudian memeriksa di kamar. Dan ternyata Judy sudah tidur lelap bersama dengan boneka Annabelle. Kembali ke Daniela, melihat dirinya tampil di TV tabung, Daniela merasa semakin ngeri. Namun bisa kita lihat, apa yang ditampilkan di TV itu merupakan gambaran dari apa yang akan Daniela alami. Yang artinya TV itu bisa menampilkan masa depan. Di sisi lain, Mary yang sedang menonton TV mendengar suara aneh dari ruangan Ed. Saat dia memeriksanya, tiba-tiba lampu mati. Tapi untungnya di sana ada senter. Dan saat dia keluar dari ruangan, dia menemukan koin aneh. Dan tiba-tiba muncul sosok ferryman di depan mata kepalanya. Dia diseret oleh ferryman untuk diajak ke alam baka. Tapi untungnya dia masih selamat. Setelah lolos dari sosok ferryman, Mary yang ketakutan bergegas pergi ke kamar Judy. Di saat itu pula, Judy yang sedang terlelap langsung terbangun saat kakinya seakan-akan ditarik oleh sesuatu. Ternyata sosok itu adalah boneka Annabelle. Di tengah situasi semakin mencekam, Mary langsung menelpon Lauren dan menceritakan teror yang terjadi. Tapi tiba-tiba saja, suara di telepon berubah menjadi suara yang lain. Yang mengatakan dia harus memberikan jiwa kepada boneka Annabelle. Di saat itu pula, Daniela mendengar suara dering dari telepon terkutuk dan jika ia mengangkatnya, sudah dipastikan dia akan langsung pindah alam. Namun untungnya, Judy dan Mary berhasil menyelamatkan Daniela. Di tengah keanehan yang terjadi, Judy yakin jika semua ini akibat ulah Annabelle yang mempengaruhi seluruh benda terkutuk di tempat ini. Mendengar hal itu, Daniela yang ketakutan akhirnya mengakui kecerobohannya yang telah sengaja membuka kotak Annabelle dan memegangi semua benda terkutuk di situ. Lalu tiba-tiba sangat pas sekali, penyakit bengek Mary tiba-tiba kambuh. Lantas Judy langsung pergi mengambil alat bengek yang ada di mobil. Dan setan pengantin berhasil merasuki Daniela. Sementara itu, Judy yang mengambil alat bengek diganggu oleh manusia anjing. Untung saja ada Bob yang menyelamatkannya. Setelah sedikit plong, Judy mengajak Mary untuk mencari Annabelle dan kembali mengurungnya untuk mengakhiri teror yang terjadi. Dirasa arwah Pastor Michael memberikan petunjuk, Judy bergegas mengikutinya. Saat melewati zirah samurai terkutuk, Mary mendengar suara jerit dan kesakitan dalam bahasa Jepang, dan dia seakan terhipnotis dengan itu. Di saat itu pula, Judy langsung mengajak Mary melanjutkan pencarian. Dirasa Annabelle ingin mempermainkan mereka, Mary mencegah Judy untuk bertindak gegabah. Menyadari Mary harus menyeberang ke alam lain untuk mendapatkan boneka Annabelle, Judy yang ketakutan mulai berdoa. Saat Judy akan mengembalikan boneka Annabelle ke dalam kotak, dia diserang oleh Daniela yang kesurupan. Mary yang coba membantu juga tidak bisa melawan Daniela. Tanpa diduga, video pengusiran setan yang dilakukan Ed berhasil membuat Daniela setan pengantin kepanasan. Saat Judy sudah ada di depan kotak Annabelle, muncullah iblis yang mencoba mengambil jiwanya. Namun Judy berhasil mengambil salib dan membuat si iblis itu kesakitan dan melepaskannya. Saat boneka Annabelle sudah masuk kotak, ternyata pintu tidak bisa ditutup dan semua setan yang ada di situ seperti mau mengeroyok mereka. Untung saja, Daniela yang datang berhasil membantu Mary mengunci kotak segel Annabelle. Hingga akhirnya, teror iblis Annabelle yang mempengaruhi setan-setan lainnya berhasil mereka atasi. Melihat Bob datang di waktu yang sangat tepat, Judy mengungkapkan jika Bob telah menyelamatkannya dari kejaran manusia anjing. Mendengar hal itu, Mary semakin kesengsem. Kemudian, mereka semua pergi dari ruangan terkutuk ini.
Di keesokan harinya, Bob yang mendengar Ed datang langsung panik dan pamit untuk pulang. Namun sebelum pergi, Mary mengungkapkan jika ia bersedia untuk berkencan dengan Bob. Sesaat kemudian, mereka keluar untuk menghampiri Ed dan Lauren yang baru saja datang. Dan mereka berencana untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Singkat cerita, Ed dan Lauren berusaha menghibur putrinya yang murung di pesta ulang tahunnya. Rupanya Judy murung karena teman-teman sekolahnya tidak ada yang mau datang. Tapi tiba-tiba Judy terlihat sangat senang saat Mary, Daniela, dan Bob datang menghampiri pestanya. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba saja teman-teman sekolahnya juga ikut berdatangan. Begitu pula dengan si Tony, si tukang bully di sekolah, dan kini mereka pun berbaikan. Lalu di tengah meriahnya pesta, Lauren mengajak Daniela untuk menunjukkan sesuatu. Hingga setibanya di gudang terkutuk, Lauren mengeluarkan foto ayah Daniela yang tertinggal di gelang pemanggil arwah. Lauren yang diberitahu arwah ayah Daniela berkata untuk jangan terus menyalahkan diri sendiri atas insiden kecelakaan yang menimpa si ayah, karena semua itu sudah menjadi takdir. Kemudian mereka semua bersenang-senang di pesta ulang tahun Judy. Jadi seperti itu alur cerita dari Annabelle Comes Home. Saya Om Sutradara mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di universe selanjutnya.